Sahabat Kalvari bisa mendukung kami dengan cara klik icon terima kasih yang ada di bawah video ini. Selanjutnya sahabat Kalvari bisa menentukan berapa donasi yang akan dikirim. Dukungan sahabat Kalvari sangat bermanfaat bagi pelayanan kami di YPA Kalvari. Terima kasih. Keluarga aku lagi mengalami kesulitan nggak. Kakak aku yang kedua, aku ikut mama aku untuk mergokin papa aku yang lagi selingkuh. Waktu kelas 8 itu aku sangat bersyukur karena keluarga aku udah percaya sama Tuhan Yesus waktu aku melakukan penginjilan melalui metode BTK. Halo guys, kenalin nama aku Rosmari Kris Arwan, biasa dipanggil Merdi. Aku kelas 10 SMTK, yaitu Sekolah Menengah Teologi Kristen. Umur aku 17 tahun, aku hobinya suka menari dan berenang. Cita-cita aku itu mau jadi dokter sekaligus misionaris. Oke, kalau kalian mau berteman dengan sama aku, bisa kita saling follow Instagram. Namanya Rosemary.c.a. Oke guys, dan aku bersyukur banget aku bisa diundang di podcast Kalvari ini untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Aku mau cerita tentang perjalanan aku dari tempat aku di luar, yaitu di Jakarta, sebelum pengenal Tuhan dan hingga bertemu di Kalvari ini menjadi semakin mengenal Tuhan. Jadi aku mau ceritain betapa baiknya kasih Tuhan dalam kehidupan aku. Waktu aku belum masuk Kalvari itu aku emang sebenarnya udah mengenal Tuhan tapi belum memahami apa itu artinya aku sebagai anak Tuhan. Jadi aku emang dulu pernah ikut dengan dengan Yabes Ministry, kumpulan anak-anak jalanan. Jadi dari situ aku juga sebenarnya aku mengenal, cuman aku kayak masih main-main dalam mungkin beribadah karena bagi aku kan kalau ketemu sama sesama yang aku sering di jalanan itu kayak wah ini temen gue nih, jadi ya gak usah lah ibadah, nggak ibadah cuma ikutin rutinitas biar ketemu teman. Tapi waktu aku sama orang tua itu kondisi dimana uh, badan aku yang di belakang ini waktu pernah tidur sama orang tua, air panas itu tumpah ke badan aku yang di belakang. Jadi uh, setelah ada insiden itu aku dibawa ke rumah sakit. Terus berapa bulan kemudian ada orang dari luar yang bawa aku. Terus karena orang luarnya ini uh, mau pindah ke Solo untuk melakukan pekerjaannya kembali dan untuk menikah dengan pilihannya. Jadi aku di awalnya aku mau waktu Natalan aku datang ke Panti Asuhan Kalvari untuk kayak berbagi kasih. Tapi ternyata nggak, tapi ternyata aku jadi anak Panti Asuhan sendiri. Nah, pas aku masuk Panti Asuhan Kalvari aku sebenarnya mikir kayak ini kayaknya asrama nanti bakalan tidur bareng atau gimana. Terus aku bakalan bisa ketemu keluarga lagi atau enggak. Ternyata waktu aku di Panti Asuhan Kalvari aku makin banyak mengenal teman-teman baru, makin mengenal Tuhan, juga semakin bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bisa menjadi WL, singer, bahkan bisa bermain musik dengan banyak keterampilan. Nah, aku juga sangat bersyukur karena dengan aku ada di Kalvari, aku bisa mengembangkan bakat aku, bisa menari, bisa menyanyi, dan juga aku sangat bersyukur karena dari panti asuhan aku bisa belajar untuk saling mengerti dan memahami sesama, untuk saling menolong, saling mencintai sesama. Oke. Jadi aku di panti itu dari kelas 5 semester 2 sampai sekarang kelas 10 SMTK. Jadi sekitar 7 tahunan atau 6 tahunan lah ya. Jadi sangat bersyukur karena waktu aku datang ke Kalvari ini, sekolah di Kalvari semester 5, kelas 5 semester 2, aku kayak ngerasa ternyata aku bisa di sini sangat berguna karena waktu aku datang ke Kalvari aku bisa menunjukkan bahwa aku bisa dalam hal akademik. Tapi karena aku terlalu kayak semangat, pernah tuh waktu kelas 6 aku sempat ngasih waktu ujian sempat ngasih jawaban ujian ke teman. Akhirnya ketahuan sama guru
Terus gurunya akhirnya nggak kasih aku nilainya langsung kertasnya dirobek. Tapi akhirnya dari situ aku belajar kalau kita itu harus tetap berusaha karena kalau kita ada berusaha terus kita berdoa sama Tuhan pasti Tuhan menolong. Karena kalau kita ada usaha dan berdoa itu seimbang Tuhan menyertai guys. Oh ya guys, ada beberapa momen yang mungkin kalian gak dapatkan, tapi dari panti asuhan ini saya dapatkan. Itu pertama aku senang banget waktu datang ke panti karena aku bisa ketemu sama orang Papua. Jadi emang itu the first moment itu aku bisa ketemu sama orang Papua karena kayak rasa wah gila keren banget ya orang Papua. Tapi pas ketemu ya udahlah udah kayak udah kenal jadi udah nggak terlalu kayak ya, udah biasa aja. Terus kedua senang banget karena ada banyak tamu yang datang ke Panti Asuhan Kalvari, kayak mereka melakukan banyak games. Mungkin yang aku lakukan dulu itu games-gamesnya ya itu aja, tapi pas aku datang ke panti ada tamu-tamu banyak 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 banget mereka melakukan games-games yang buat aku wih asik banget ternyata di panti ya. Terus juga mereka juga melakukan kayak buat kayak biar kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Jadi kayak kita melepaskan semua hal yang kita rasakan untuk kayak kita ini harus saling mengampuni. Dan juga aku sangat bersyukur karena di panti ini aku juga kalau ulang tahun sering di prank sama pembinanya, sama anak-anaknya. Jadi mereka itu kayak bersekongkol untuk kayak ngeprank. Pernah tuh aku di prank karena kayak dituduh kayak bilang, kamu yang mencuri uang ini ya? Terus aku kayak merasa aku enggak kan, aku nangis kayak bukan aku. Aku nangis, aku nangis. Terus kakakku dari luar bilang happy birthday to you. Jadi itu uh, seru, seru banget di panti karena kita bisa merasakan kasih sayang satu dengan yang lain yang mungkin kita tidak dapatkan dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita, tapi mungkin dari orang-orang yang mungkin tidak saudara dengan kita, kita bisa merasakan bahwa mereka itu sangat sayang sama kita, mereka sangat mengasihi kita lebih dari yang keluarga kita berikan pada kita. Jadi semenjak aku datang ke asrama itu, aku kelas 5 semester 2 itu aku belum nyampe kelas 7 itu nggak ketemu orang tua, nggak kontak-kontak sama orang tua. Tapi pas kelas 8-nya sampai sekarang kelas 10 bersyukur banget karena aku bisa datang ke Jakarta untuk menengoki kakak kedua yang sudah nikah, untuk datang ke kampung Opung untuk membantu-bantu dan lain sebagainya. Jadi bersyukur karena di bulan Desember itu kita ketemu satu tahun sekali. Jadi di bulan Desember itu sangat bermakna bagi aku karena dimana aku bisa menghabiskan waktu aku di bulan Desember bersama dengan keluarga. Oke, dari pengalaman sebelumnya aku sangat bersyukur karena waktu aku belum mengenal Tuhan, keluarga aku juga belum mengenal Tuhan. Tapi ketika aku dibawa di Panti Asuhan Kalvari, aku sangat bersyukur karena Tuhan masih menolong keluarga aku sampai sekarang keluarga aku semuanya percaya sama Tuhan. Terus Tuhan masih menolong ekonomi aku dan keluarga aku baik dalam segi makanan, kesehatan, dan ke sekolah dan lain-lainnya. Dan juga aku bersyukur karena Tuhan mampu menghilangkan rasa takut aku karena dulu aku paling takut namanya gelap. Aku itu dulu kalau misalkan ada maling ataupun gelap itu paling takut, tapi waktu ada di Kalvari kelas 8 kelas 7 kelas 8 dan seterusnya aku bisa menghilangkan rasa takut itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi dari pengalaman yang benar-benar buat aku kayak rasa wah ini benar-benar bikin aku down, ini rasanya rasanya kayak nggak berguna di lahir di dunia ini. Itu momen dimana waktu orang tua aku cerai. Jadi dimana itu momen aku masih bocah, masih kecil. Itu aku ikut mama aku untuk mergokin papa aku yang lagi selingkuh. Tapi eh, waktu lagi selingkuh itu sebenarnya mama aku itu yang paling excited untuk kasih tahu keluarga-warga. Jadi dia langsung melaporkan keluarga. Akhirnya RT RW-nya itu eh, nikahin bapak papa aku sama si selingkuhannya ini. Tapi ada juga di momen dimana saat aku ngerasa kayak keluarga aku lagi mengalami kesulitan, kayak kakakku yang kedua
ada ketabrakan, terus anaknya sakit, dan juga opung aku sakit, terus di mana juga itu lagi mengalami tulang aku yang ke tulang aku itu meninggal, dia meninggal kena angin duduk, tapi di situ aku ngerasa kayak benar-benar kehilangan karena di mana kalau tulang yang ini tuh bener emang aku merasa dia tuh keluarga aku satu-satunya yang paling sayang sama aku. Karena ketika orang tua aku nggak peduli sama aku, dia ini selalu ada, dia selalu mau mencukupkan segala yang aku mau. Dia selalu kayak, oh ini kamu mau ini, aku beli tulang beliin. Tapi waktu aku kehilangan dia itu kayak rasanya berat banget dunia ini. Tapi eh, Tuhan kayak aku ngerasain hadirat Tuhan itu selalu ada di hidup aku. Dimana kayak waktu aku sedih tuh banyak teman-teman aku yang mungkin nggak sedekat tapi dari luar sana yang bilang semangat ya Mary, pasti Tuhan punya rencana yang lain yang lebih indah daripada yang sedang kamu alami ini. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu ada. Jadi ketika aku dapat inspirasi dari teman-teman aku kayak gitu, aku awalnya emang awalnya masih kayak apaan sih nggak jelas banget, tapi makin lama banyak orang yang bilang kayak gitu, jadi aku semakin kayak oh Tuhan emang selalu menolong aku, tapi tapi tidak apa, tapi bukan dengan cara aku cuma bilang oh Tuhan menolong aku, tapi aku juga berdoa terus supaya Tuhan memberikan aku penghiburan dan sejahtera di hati aku supaya aku mau menerima segala sesuatunya. Jadi planning aku ke depannya untuk kayak memulai dengan keluarga aku pengen membangun suatu rumah untuk mengumpulkan keluarga aku. Terus aku juga mau eh, sukses dulu supaya ketika aku sukses aku bisa membahagiakan orang tua aku, keluarga aku, dan bisa mengajak mereka jalan-jalan. Cita-cita aku pertama itu menjadi dokter. Kenapa aku menjadi dokter? Pertama aku pengen menyembuhkan orang-orang yang mungkin kita bisa bilang tidak mampu. Karena banyak orang di luar sana yang aku sekarang lihat ini mereka banyak yang sakit tapi mereka nggak bisa ke dokter karena nggak ada biayanya. Jadi aku pengen jadi kayak dokter yang mungkin bisa membantu mereka dalam pengobatan mereka walaupun tanpa biaya. Kedua, aku pengen jadi misionaris. Walaupun aku mau jadi dokter, tapi aku bisa melakukan penginjilan waktu aku sedang melakukan mungkin praktek ataupun aku lagi menangani pasien, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi aku pengen jadi misionaris juga karena aku pada waktu kelas 8 itu aku sangat bersyukur karena keluarga aku dapat percaya sama Tuhan Yesus waktu aku melakukan penginjilan melalui metode BTK. Jadi aku bersyukur sama Tuhan. Harapan aku ke depannya supaya eh, Kalvari ini semakin maju untuk menjangkau anak-anak sebanyak-banyaknya dan juga eh, semakin terus melakukan penginjilan dan supaya membentuk karakter anak-anak masa muda kini menjadi generasi penerus bangsa, gereja, negara, dan keluarga supaya mereka memiliki iman yang utuh dan tangguh dalam Tuhan. Terima kasih. Oleh karena mereka telah melakukan banyak yang mungkin membuat aku berkesan di panti, hal-hal yang mungkin gak aku dapatkan, aku pengen mengucapkan terima kasih kepada Bunda Nur, Bunda Vin, Bunda Renata, dan bunda-bunda lainnya, termasuk Bunda Vera, yang paling baik pernah jadi ibu rohani aku, guys. Dan juga buat eh, Pak Albert, Pak Robin, dan semuanya itu sangat berkesan di hati aku guys. Jadi tetap semangat dalam pelayanannya, dalam melakukan pekerjaannya, jangan pantang menyerah, terus tetap jaga kesehatan untuk uh, untuk menjaga setiap anak-anak yang ada di Panti Asuhan Kalvari. Oh iya guys, aku lupa kalau aku di panti asuhan ini ditemani oleh kakak aku yang paling imut. Jadi eh, waktu aku di sini tuh juga kakak aku datang bersama aku. Tapi ya tau lah ya namanya kakak pasti marah. Terus suka esensian sama adenya suka disuruh-suruh. Terus kalau ada apa-apa barang yang rusak atau hilang, pasti ada yang salah. Padahal bukan adenya juga yang salah. Nah, tapi aku bersyukur karena kakak aku mau nemenin aku di Panti Asuhan Kakak ini. Jadi pesan buat keluarga aku, terutama kakak aku juga, aku sayang sama kalian. Tapi sayang aku kepada kalian tuh nggak seberapa dengan kasih sayang Yesus dalam kalian.
Oke, ini pesan-pesan buat kalian yang di luar sana yang mungkin sama kayak aku ya. Eh, ingat lagunya Gea Indrawasasa itu Gea, menangislah kan kau juga manusia. Menangislah, kan kau juga manusia. Jadi di situ kita harus kalau kita emang benar-benar merasa capek, sedih, kita harus ungkapin aja lewat tangisan mungkin lewat cerita dengan teman, keluarga ataupun saudara-saudara lainnya. Jadi kalau misalkan kita emang benar-benar capek, kita nangis sama Tuhan, kita ungkapkan apa yang kita rasakan, jangan kita pendam karena kalau kita pendam kita akan bisa menimbulkan hal-hal yang mungkin kita gak bakal bisa duga, mungkin halnya seperti kita bisa bunuh diri karena kita capek banget nih gue mendem di dalam hati gue terus, udahlah gue nggak berguna, gue bunuh diri aja. Tapi ingat kalau Tuhan itu sayang sama kamu. Jadi buat kalian yang di luar sana yang sama kayak aku, ingat kalau kita ini selalu ada sama Tuhan. Tuhan itu adalah Bapak kita juga. Tuhan itu adalah keluarga kita, orang tua kita. Dia selalu ada untuk kita di setiap momen aspek segala yang kita rasakan. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah karena Tuhan selalu menolong dan menyertai. Ingat kalau Tuhan adalah Immanuel, Allah beserta kita. Oke, terima kasih teman-teman.